Halo bro, ketemu lagi sama gue Faisal. Kali ini gue mau kasih tahu, bukan kasih tahu sih, mau review sedikit soal gitar yang gue pakai ini. Oke, ini gitar baru gue pakai sekitar dari bulan Desember awal sih. Dari bulan Desember mungkin kurang lebih 6 bulan ya. Gue belinya Desember 2020. Ini, ini mereknya Legacy, tapi dia tipenya tipe Telecaster Sunburst gitulah, ala-ala Sunburst. Oke, tapi sebelumnya gue mau kasih tau gue nggak di endorse sama Legacy, jadi ini emang pure berdasarkan pengalaman gue menggunakan gitar ini, oke? Jadi uh, gue mau kasih tahu kalau ini gitar ini buatan Cina, ya kan? Ini lu bisa lihat dari bodinya, terus dan dia buatan Cina ini, terus dia bahannya itu maple. Untuk necknya dia maple-nya glossy men, tuh. Bodinya juga dia glossy juga sih, tuh. Bisa kelihatan kan glossy-nya tuh. Oke. Ini. Oke, ini ya kelihatan ya. Terus untuk pickupnya dia pakai single coil. Ada dua. Terusnya ada volume dan tone. Yang ini ada apa ya namanya, switch untuk switch ke mengatur pickupnya. Beda. Terusnya dia di belakangnya juga ada tulisan Legacy-nya juga di sini ada. Oke, not bad sih. Oke, gue mau ngecek suaranya dulu. Mau ngasih tau lu suaranya kayak gimana. Nih Legacy gitar suaranya kayak gimana. Pertama gue pakai switch yang ke atas dulu nih buat soundnya dari neck, pickup neck kayak gini soundnya nih. Ini posisi aja sih. Nah, kayak gitu soundnya. Terus untuk yang pickup, gabungan pickup bridge sama necknya seperti ini soundnya. Oke, ini sekarang gue switch lagi ke yang paling kanan. Ini untuk yang dia ngambil soundnya dari pickup bridge kayak gini suaranya. Kayak gitu. Oke. Kalau gue biasanya pakai yang tengah-tengah sih, atau yang neck, tergantung sih. Kalau misalnya gue pingin agak clean banget, gue pakai yang neck. Tapi kalau misalnya gue main ke nada-nada yang tinggi gini, biar kelihatan cemprengnya itu, gue langsung pindahin ke switchnya langsung ke bawah gini. Jadi dia nangkep sinyalnya lebih baik. Tapi emang agak lebih agak cemprengan dikit sih. Kebetulan gue seleranya nggak terlalu suka yang cempreng, jadi gue biasanya pakai yang tengah atau yang atas. Kalau misalnya untuk main rock itu, misalnya kebetulan gue mainnya tuh pop atau rock ya, jadi nggak terlalu heavy banget. Itulah kenapa gue pakainya single coil, nggak pakai humbucker, karena kalau humbucker itu menurut gue itu suaranya mungkin agak basah kali ya. Kalau ini kan, sedangkan gue tuh pinginnya tuh kenapa gue pakai single coil, karena gue pingin dapat tone-nya tuh lebih clear aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang gue tahu sih, kalau kita menggunakan single coil tuh tone-nya akan lebih clear sih, karena nggak terlalu basah gitu, lebih natural. Oke. Nah sekarang kebetulan gue ngeceknya pakai ampli Roland Cube XL 15X, 15
XL. Nah ini. Nah kalau teman-teman mau dengar suara distorsinya kayak gimana, nih gue kebetulan di Roland Cube itu ada efek-efek dari amplinya. Nih kalau misalnya mau yang dengar versi overdrive-nya kayak gini. Ini gue pakai tengah. Kayak gitu. Ini kalau pakai yang necknya kayak gini, pickup necknya seperti ini. Kalau pakai pickup yang paling bawah atau bridges kayak gini. Berasa lebih basah kan? Ya kayak gitu. Ini kalau misalnya apakah bisa nggak sih kalau Telecaster buat mainin metal gitu? Kalau menurut gue sih tergantung ya. Ini gue mau coba pakai yang ekstrim. Ini gue pakai ekstrim, efek ekstrim yang ada di Roland Cube dengan gainnya masih setengah. Kayak gini soundnya. Ini kalau gainnya gue penuhin kayak gini suaranya. Nah kalau yang pakai lanjut lagi ya, kalau yang pakai pickupnya yang tengah nih, yang antara bridge dan neck kayak gini soalnya. Agak masih heavy-nya masih dapat sih. Kalau yang pakai yang paling bridge, paling kencang kayak gini. Kalau mau distorsinya yang di bawahnya ekstrim seperti ini. Ini kalau yang pakai pickup bridge ya, kalau yang mau tengah-tengah kayak gini. Kayak gitu, ini distorsinya masih setengah kalau di fullin kayak gini. Ya kayak gitu. Kalau gue kebetulan nggak terlalu suka main yang terlalu ekstrim, jadi biasanya gue main yang pakai distorsi yang standar aja sih. Saya lebih clear. Jadi
biar mencetnya tuh lebih bertenaga gitu, karena gue harus pakai tenaga ekstra biar dapetin eh, apa namanya biar bulat gitu soundnya, jadi nggak terlalu manja sama distorsi yang banyak gitu. Sorry, distorsi yang banyak atau distorsi yang tebal, intinya sama saya kurang lebih kayak gitu ya. Tapi semua tergantung dari kebutuhan lagunya sih, itu aja. Jadi apapun efeknya itu mah tergantung lagunya, kebutuhannya. Kalau misalnya lagunya itu nggak butuh terlalu basah, ngapain juga pakai yang ekstrim. Tapi kalau misalnya emang dia lagunya heavy banget, ya oke lah pakai efek gitu, apa, efek yang ekstrim-ekstrim gitu, yang lebih banyak distorsinya. Oke, balik lagi ke gitarnya nih. Oke, jadi bagaimana menurut gue? Jadi kesimpulannya adalah gitar ini so far masih oke. Oke, dan worth it untuk dipakai sih. Kalau boleh buat di kamar cocok banget. Dan ini kan pabrikan ya, jadi udah standar gitu, udah standar semuanya gitu kan. Mungkin nanti yang membedakan hanya di bahan sama ya semua settingannya gitu. Dan spare partnya yang pastinya juga itu akan membedakan sih, yang menggunakan dia mahal sih tidaknya. Terus ya udah, jadi buat teman-teman kalau yang mau beli Legacy, mungkin ya saya nggak sih, bukan marketingin Legacy, tapi untuk kamar oke lah, masih bisa banget dipakai. Semua tergantung dari jari-jari kita sama kuping kita sih sebenarnya. Tapi so far sih untuk di kamar ini buat gue cukup sih. Buat di panggung juga gue belum coba sih, karena ya pandemi gitu kan, jadi ya agak susah juga gitu. Tapi so far sih oke gitu aja ya bro.